Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrun Kodrianto dengan NIM D2840397. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban yang sudah saya bikin untuk memenuhi kebutuhan UAS mata kuliah kepemimpinan. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan apa konsep dirimu tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan penuh kesadaran, integritas, dan keteladanan demi mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi arahan, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap, etika, dan cara berpikir. Kepemimpinan yang baik dimulai dari kepemimpinan atas diri sendiri, mengenali nilai-nilai pribadi, mengelola emosi, serta visi yang jelas dalam setiap tindakan. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ceritakan kesuksesan kepemimpinan yang pernah kamu alami, baik kamu sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Salah satu pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan bagi saya terjadi ketika saya dipercaya menjadi ketua regu pramuka. Pada saat itu saya berusia 16 tahun dan akan melakukan jambore nasional. Meskipun pada saat itu saya dikasih peralatan yang menurut saya kurang daripada regu-regu sekolah lain, baik itu peralatan tenda kemah dan peralatan penunjang yang lain. Tapi berkat kegigihan kami dalam menyiapkan pelatihan setiap 2 hari sekali dan bahkan hari libur, saya menyarankan untuk rekan dan satu regu saya meluangkan waktu untuk melakukan latihan, baik latihan gerak jalan atau latihan keterampilan lain yang nanti akan diperlombakan pada saat Jambore Nasional. Pada saat Jambore bersama tim, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik melalui kerjasama yang solid, komunikasi terbuka, dan pembagian tugas yang jelas. Kegiatan belajar berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi berbagai pihak. Begitupun dengan sekolah kami yang memberikan apresiasi juga berupa liburan bersama ke pantai. Karena pada saat Jambore, regu saya memperoleh beberapa kategori yang terbaik. Dan momen itu mengajarkan saya bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya, tetapi oleh kekuatan kolaborasi yang baik. Selanjutnya, ceritakan kegagalan kepemimpinan yang pernah kamu alami. Pengalaman salah satu saya mempunyai pengalaman kegagalan dalam kepemimpinan yang saya alami ketika menjadi ketua kelompok dalam tugas besar mata kuliah. Saat itu, saya terlalu fokus untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, sehingga cenderung terburu-buru dalam membagi tugas tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kondisi setiap anggota saya. Akibatnya, beberapa anggota merasa terbebani, bahkan ada yang tidak menyelesaikan bagiannya dengan baik. Saya juga kurang meluangkan waktu untuk mengevaluasi progres tim secara berkala. Saya berasumsi bahwa semua anggota akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu tanpa perlu pendampingan atau kontrol. Padahal, sebagai pemimpin, tanggung jawab saya bukan hanya membagi tugas, tetapi juga memastikan semua berjalan dengan baik. Pada akhirnya, hasil tugas kami tidak maksimal, presentasi kami kurang matang, dan ada bagian yang tidak relevan dengan topik yang diminta. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa seorang pemimpin harus aktif membangun komunikasi, memahami situasi tim, serta tidak mengabaikan proses demi hasil akhir. Kesalahan saya menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari saya lebih bijak dalam menjalankan peran dalam kepemimpinan. Untuk pertanyaan keempat, dari dua cerita di atas, lakukan analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun kegagalan kepemimpinan tersebut. Menurut saya, berdasarkan dua pengalaman di atas, saya menyadari bahwa kesuksesan dalam kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua, pembagian tugas yang tepat. Yang ketiga, kepercayaan di antara anggota tim. Yang keempat, kemampuan mengelola konflik secara sehat. Sedangkan kegagalan seringkali disebabkan oleh
Yang pertama, adanya ego yang terlalu dominan. Yang kedua, kurangnya empati terhadap anggota tim. Ketiga, komunikasi yang buruk atau tidak konsisten. Dan yang terakhir, tidak adanya ruang diskusi dan refleksi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, berdasarkan dua cerita di atas, jelaskan peran kepemimpinan diri. Menurut saya, kepemimpinan diri memegang peran yang sangat penting dalam setiap proses kepemimpinan. Dalam kisah sukses saya, kemampuan mengelola diri seperti mengatur waktu, bersikap tenang di bawah tekanan, dan tetap berpikir jernih membantu saya mengarahkan tim. Sebaliknya, dalam kisah kegagalan saya menyadari bahwa kurangnya kesadaran diri dan refleksi membuat saya luput dari memahami dinamika tim. Oleh karena itu, sebelum memimpin orang lain, kita harus terlebih dahulu mampu memimpin diri sendiri. Untuk pertanyaan nomor 6, kepemimpinan dalam berorganisasi tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dalam kepemimpinan bertindak. Jelaskan apa yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jelaskan juga apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan, berpikir dan bertindak adalah dua hal yang tepat yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin harus memikirkan yang pertama, arah dan tujuan dari setiap langkah yang diambil. Yang kedua, strategi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, kemampuan dan potensi tim. Dan yang terakhir, tantangan serta resiko yang mungkin dihadapi. Sementara itu, dalam bertindak, seorang pemimpin perlu yang pertama, memberikan teladan dalam tindakan nyata. Yang kedua, mengambil keputusan secara tegas namun bijak. Yang ketiga, mengapresiasi setiap penyampaian yang dilakukan oleh tim. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan solusi yang membangun. Soal nomor 7. Jelaskan visi pribadimu, jelaskan misi pribadi, jelaskan tujuan pribadimu, apa sasaran pribadimu. Untuk visi pribadi saya, menjadi pribadi yang membawa perubahan positif melalui kepemimpinan yang berlandaskan nilai, integritas, dan kebermanfaatan bagi orang lain. Misi pribadi yang pertama, terus belajar dan berkembang dalam aspek akademik, spiritual, dan sosial. Yang kedua, menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Untuk tujuan pribadi saya, menjadi individu yang berdampak melalui peran profesional dan sosial, serta mampu memberikan inspirasi dan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Saran Sasaran pribadi. Yang pertama, lulus tepat waktu dengan hasil akademik yang terbaik. Yang kedua, aktif dalam minimal dua kegiatan organisasi sosial atau profesional. Dan yang terakhir, membangun jaringan relasi yang kuat dengan berbagai pihak. Selanjutnya, jelaskan peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan yang baik tidak lepas dari pemahaman akan hukum-hukum semesta seperti hukum sebab akibat, hukum keseimbangan, dan hukum ketulusan. Pemimpinan yang menyadari hal ini akan lebih bertanggung jawab atas setiap keputusannya, menghargai proses, dan senantiasa bersikap rendah hati. Ia tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan cara dalam mencapainya. Kesadaran ini menjadikan pemimpin lebih manusiawi, adil, dan bijak dalam kepemimpinan. Untuk soal nomor 9, jelaskan konflik yang pernah kamu alami berdasarkan pengalaman konflik tersebut dan setelah menempuh mata kuliah kepemimpinan, jelaskan pemaknaanmu terhadap pengalaman konflik tersebut. Apa pentingnya konflik buat kehidupanmu? Mana yang kamu pilih? Menghindari konflik, menghadapi konflik, atau mengelola konflik. Jelaskan alasan atau pilihanmu tersebut. Saya pernah mengalami konflik. Dalam organisasi, saya terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara saya dan rekan kerja. Kala itu, saya lebih memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Namun, setelah mempelajari mata kuliah kepemimpinan, saya sadar bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan perlu dikelola dengan bijak. Makna konflik bagi saya, konflik adalah bagian alami dari dinamika kehidupan dan dapat menjadi sarana untuk tumbuh serta memperkuat relasi jika dikelola secara sehat. Pilihan saya mengelola konflik.
Alasannya, mengelola konflik berarti memberikan ruang untuk berdialog, memahami sudut pandang lain, dan mencari solusi bersama tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ada. Untuk pertanyaan nomor 10, sebagai seorang pemimpin, buatlah nasihat kepada dirimu sendiri. Saya pernah bernasihat pada diri saya sendiri, yaitu jangan pernah merasa paling tahu, dengarkan dengan hati, bertindak dengan niat yang tulus, dan jangan takut membuat kesalahan selama kamu belajar dari setiap prosesnya. Kepemimpinan bukan tentang mendominasi, tetapi tentang melayani, memberi dampak, dan menciptakan perubahan yang berarti. Jadilah pemimpin yang jujur pada diri sendiri, karena dari sinilah ketulusanmu akan memancar keluar. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajrin Kodrianto dengan NIM D2284039 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.